warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Rahmania Tasyanda dengan NIM 0601232020 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan jurusan Ilmu Perpustakaan. Baiklah, saya akan membahas tentang rule of law. Definisi negara hukum. Negara hukum adalah suatu konsep dalam sistem pemerintahan di mana setiap individu termasuk yang berada di pemerintahan dianggap tunduk dan harus mematuhi hukum. Konteks dengan rule by law. Negara hukum berbeda dengan rule by law, di mana hukum digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat. Negara hukum atau rule of law adalah suatu konsep dalam sistem pemerintahan di mana setiap individu termasuk yang berada di pemerintahan dianggap tunduk dan harus mematuhi hukum. Konsep ini adalah lawan dari rule by law, di mana hukum digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat. Prinsip-prinsip utama dari negara hukum atau rule of law. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau pemerintah harus berdasarkan hukum. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum. Semua orang tanpa memandang status atau latar belakangnya harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Negara hukum harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Ini termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang adil dalam proses hukum. 4. Pembatasan kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau melindungi hak-hak individu. Yang kelima, pemerintahan berdasarkan aturan hukum. Dalam negara hukum, pemerintahan harus beroperasi berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan. Yang keenam, peradilan administrasi. Negara hukum harus memiliki sistem peradilan yang independen dan adil untuk menyelesaikan sanksi yang menegakkan hukum. Yang ketujuh, legalitas hukum. Hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterima. Dalam negara hukum atau rule of law, peran parlemen, pengadilan, dan eksklusif sangat penting. Peran kunci dan negara hukum. Tugas utama parlemen adalah membuat undang-undang yang berlaku untuk semua warga negara. Parlemen juga bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan sesuai hukum. Parlemen juga berperan dalam mengevaluasi dan memperbaiki undang-undang yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada individu serta menyelesaikan sengketa hukum. Pengadilan harus independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksklusif. Peran pengadilan adalah untuk memastikan bahwa hukum ditetapkan dengan adil dan setiap pelanggaran hukum mendapatkan proses hukum yang adil. Pengadilan juga berperan untuk menafsirkan hukum dan memberikan putusan yang mengikat. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Negara hukum membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau individu yang berwenang. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. 4. Penyelesaian sengketa yang adil. Negara hukum menyediakan sistem peradilan yang independen dan adil untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau antara individu dan pemerintah. Melalui pengadilan, masyarakat dapat mencari keadilan dan memperoleh penyelesaian yang adil atas sengketa yang mereka hadapi. Yang kelima, keterlibatan masyarakat. Negara hukum mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan perundang-undangan.
Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam membentuk hukum dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Kesimpulannya, negara hukum atau rule of law adalah suatu konsep dalam sistem pemerintahan di mana setiap individu, termasuk yang berada di pemerintahan, dianggap tunduk dan harus mematuhi hukum. Konsep ini melibatkan prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, jaminan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan aturan hukum, peradilan yang adil, dan legalitas hukum. Negara hukum memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penyelesaian sengketa secara adil, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan perundang-undangan. Dengan adanya negara hukum, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang adil, teratur, dan terjamin hak-haknya. Negara hukum memberikan landasan yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan berkeadilan. Setelah materi yang telah saya jelaskan, selanjutnya adalah pertanyaan, yaitu jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum, rule of law, versus bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Jawabannya, konsep negara hukum rule of law merupakan prinsip yang menegaskan bahwa negara harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Hal ini menunjukkan pentingnya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan diterapkan secara adil kepada semua warga negara. Sebaliknya, jika negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, maka dapat terjadi ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Konsep negara hukum menekankan pentingnya keberadaan aturan hukum yang mengikat semua pihak, termasuk pemerintahan dan warga negara. Prinsip ini menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam sistem hukum. Negara hukum juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga peradilan. Bahwa negara hukum merupakan prinsip yang mendasari sistem hukum di banyak negara, termasuk Uni Eropa. Konsep ini memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai hukum yang berlaku, tidak dikecualikan dari aturan, dan tunduk pada prosedur hukum yang adil. Konsekuensi jika negara tidak mengutamakan hukum. Yang pertama, ketidakadilan. Jika negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, maka dapat terjadi ketidakadilan dalam sistem hukum. Ini dapat berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil terhadap warga negara. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakkonsisten dalam penerapan hukum dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa prinsip negara hukum, hak-hak individu tidak terjamin dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, korupsi dan kegagalan sistem. Mengidentifikasi bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dapat memicu korupsi dan kegagalan sistem pemerintahan. Tanpa aturan hukum yang kuat, integritas pemerintahan dapat terancam dan kredibilitas lembaga publik dapat tergerus. Konsep negara hukum atau rule of law menekankan pentingnya aturan hukum yang adil, konsisten, dan berlaku untuk semua. Jika negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, maka dapat terjadi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan kegagalan sistem pemerintahan. Dengan memahami prinsip, negara hukum dapat berkonsekuensi ketika hukum tidak diutamakan. Diharapkan masyarakat pemerintah dapat bekerja sama memperkuat prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem hukum.